Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Setiap ibu hamil pasti akan melahirkan gitu, itu harapannya. Nah, proses persalinan ini yang ditunggu-tunggu gitu ya. Banyak yang melakukan proses persalinan di waktu yang tepat. Ada juga yang belum waktunya, tapi sudah harus melahirkan atau disebut dengan prematur. Nah, sebenarnya pertanyaannya gini, ada beda nggak sih merawat bayi yang normal dengan bayi yang prematur gitu ya? Karena kan ini lahirnya duluan nih. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu cara tepat merawat bayi prematur. Nah, ngomong-ngomong tentang bayi, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta seputar kesehatan bayi ya. Kita lihat yang pertama. Bayi diberi kopi untuk cegah kejang. Aduh, ini hal yang sangat membuat orang tua gitu ya, terutama untuk bunda-bunda gitu merasa khawatir banget gitu ya, apalagi kita sering denger gitu ya omongan orang atau baca artikel gitu ya, ketika kita googling di internet nih, kalau anak bayi nih udah mulai kejang atau anak mulai kejang, itu perasaannya pasti was-was, deg-degan karena ya the worst skenario-nya pasti kita semua tahu gitu ya ketika bayi atau anak mengalami kejang. Nah, ada yang bilang, nah nggak ngerti nih ya ini mitos atau fakta gitu ya, ketika bayi atau anak kejang itu dikasih kopi. Waduh gitu ya. Nah ini untuk coffee lovers, ini beda case-nya dengan kopi yang untuk minum gitu ya. Nah tapi pertanyaannya gini, ada nggak sih relasi atau koneksi ataupun manfaat ketika bayi atau anak ini kejang gitu ya, terus dikasih kopi. Nah nanti akan kita bahas ya, ini fakta atau sekadar mitos belaka. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Bayi menyusu terus, ASI ibu tidak cukup. Nah ini ya seringkali kita kan banyak ya dilema kalau kita berbicara tentang ASI ya atau air susu ibu. Ada yang ASINya kurang nih gitu ya, produksinya kurang atau kualitasnya tidak baik. Nah kalau ada satu kondisi gini, anak ini kok nangis terus ya, tapi ketika dikasih susu gitu ya, dikasih ASI, dia bakal diam gitu. Nah pertanyaannya ketika dia mau nyusu terus, apakah ini tandanya ASI yang masuk di intake nih ya sama si bayi ini tidak cukup gitu ya. Apakah volumenya tidak cukup dari ASI yang didapatkan dari ibunya, atau sebenarnya ada alasan lain kenapa dia pingin nyusu terus atau dia nangis terus kan. Biasa kalau bayi itu nangis ya karena lapar pingin nyusu atau karena ngantuk gitu ya. Tapi kalau case-nya adalah pingin nyusu terus, apa memang betul entah itu kualitasnya atau kuantitas dari ASINya tidak cukup diambil oleh si bayi ini. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Pakai bantal isi beras agar kepala bayi ini tidak peyang. Nah ini sering banget ya, namanya bayi gitu ya. Pasti tengkorak kepalanya kan masih ya agak-agak belum keras banget gitu ya. Nah kan kita kadang-kadang ini gimana nih supaya ada orang yang bilang katanya ini jangan terlalu miring banget nih kepalanya, nanti kalau miring nanti bisa peyang gitu ya. Jangan duka dipegang-pegang juga atau terlalu keras megangnya gitu. Nah ini yang akhirnya menjadi banyak solusi bagi para orang tua di luar sana, apalagi untuk yang baru pertama kali gitu ya, mungkin punya anak, dengerin selentingan-selentingan orang gitu ya supaya bayinya jangan sampai nih ya anak saya ini bayinya kepalanya peyang gitu. Akhirnya menuruti anjuran atau kata-kata orang dengan menggunakan bantal isi beras. Tapi ada nggak korelasinya ya antara bantal isi beras dengan supaya kepala si bayi ini tidak peyang? Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Bedong agar kakinya lurus. Ini terjadi di mana-mana ya, namanya bayi gitu ya. Pasti kan kakinya sering kesana sini. Nah tadi korelasinya sama yang poin sebelumnya kan, tulangnya itu masih belum kuat banget gitu ya, belum jejek lah gitu. Nah akhirnya salah satu solusi supaya kaki si anak ini atau si bayi ini tidak mungkin ya huruf O gitu, berbentuk O gitu ya, atau yang lain-lain, akhirnya dibedong. Nah harapannya adalah dengan dibedong si kaki bayi ini atau anak ini nanti bisa lurus ya, menghindari atau meminimalkan risiko ketika kakinya bisa aja berbentuk yang lain-lain gitu ya, tidak lurus. Tapi apakah bedong ini yang biasa kita temukan ini memang manfaatnya untuk membuat kaki si bayi lurus atau tidak? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Cubit hidung bayi agar mancung. Nah ini kan harapan dari semua orang ya, karena mungkin ya standar good lookingnya orang itu kan mungkin beda-beda. Tapi salah satunya adalah hidung yang mancung. Nah banyak yang akhirnya berprinsip atau berpendapat bahwasanya, nah ini poinnya sama juga dengan poin-poin sebelumnya. Tulang, ini kan tulang rawan ya, tulang mudanya ini masih bisa digerak-gerakin deh gitu ya. Jadi kayak
hidung gitu ya, kalau anaknya mau mancung gitu ya, udah dicubit-cubit aja sambil ditarik-tarik dikit gitu ya. Karena kan ini katanya masih lembek gitu ya, masih bisa dibentuk lah bahasnya seperti itu. Tapi apakah memang ngefek tuh? Meskipun tulangnya belum terbentuk secara sempurna, terus kemudian dipencet-pencet, dicubit-cubit supaya hidungnya mancung pada si bayi, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar bayi dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar bayi. Nah, kalau Anda first timer parents ya yang baru aja punya bayi, baru aja melahirkan, proses persalinan, terus kayak aduh selentingan sana, selentingan sini gitu ya. Ini sebenarnya yang benar yang mana sih gitu ya. Sebelum kita membahas tema seputar bayi prematur, cara merawat yang tepatnya seperti apa, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar kesehatan bayi ya. Kita lihat. Nah, untuk membahasnya nih, sampai lupa ya membahasnya sama siapa ya. Bersama dengan Dr. Baginda SPA MSc Med, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Baginda, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi semua pemirsa DAI dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan bergairah untuk mengawali minggu awal ini. Ini kayaknya apa yang disampaikan Dokter Baginda relate banget ya sama kita semuanya. Bergairahnya itu dok, hari Senin itu harus memulai segala sesuatu itu. Ya apalagi kemarin sempat agak liburnya gitu ya, happy-happy terus kita harus menghadapi kenyataan bahwa mulai pekan ini tidak ada tanggal merah lagi gitu ya di hari kerja. Oke dok, kita bahas mitos fakta seputar bayi terlebih dahulu dok. Yang pertama adalah bayi diberi kopi untuk cegah kejang. Nah ini kan sering banget ya dok ya, anak-anak bayi gitu ya yang kejang-kejang itu kan ya apa sih bahasanya, mungkin step gitu ya dok ya. Ini kan menjadi momok bagi para orang tua gitu ya. Nah ini kan sebenarnya medis ya, kondisi medis gitu. Tapi kemudian banyak yang akhirnya oke, kasih kopi gitu ya supaya mencegah kejangnya atau mengatasi kejangnya. Nah ada korelasi nggak sih dok antara kejang dan juga kopi gitu? Ya, jadi jawabannya pemberian kopi pada saat anak kejang itu mitos. Jadi tidak benar Mas Raden. Jadi kalau untuk penanganan anak kejang yang terkini justru para orang tua yang memang punya anak beresiko kejang akan atau bisa dibekali obat anti kejang yang bisa diberikan oleh orang tua di rumah. Jadi itu yang sekarang kita ajarkan kepada para orang tua. Jadi kita tidak bisa mempunyai tanda-tanda gitu bahwa anak ini siap-siap nih atau mau kejang, nggak ada. Yang terjadi pada saat anak itu memang muncul kejang, karena kejang itu selalu sifatnya mendadak. Betul. Sewaktu-waktu bisa muncul, maka yang dilakukan orang tua di rumah berikan obat anti kejangnya. Nah itu bisa diminta ke dokter-dokter yang biasa para orang tua bawa anaknya untuk berobat, untuk dibekali, disimpan di rumah. Nah itu cara pemberiannya sangat simpel, sangat mudah, kayak memberikan obat pencahar lewat dubur. Nah setelah itu diberikan, baru orang tua segera membawa anaknya yang kejang tadi ke tempat layanan kesehatan yang terdekat untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak ada hal-hal yang serius terkait kejangnya tadi. Itu Mas Raden. Oke ya. Jadi mitos. Tidak ada pemberian kopi, baik kopi robusta maupun arabica, tidak ada. Apalagi kopi yang disukai sama ayah bundanya ya. Yang satu cupnya bisa 50.000 gitu ya. Itu beda-beda kasus ya. Oke. Jadi berarti tidak dengan kopi tapi ada obatnya gitu ya dok ya. Sorry aku ulang lagi tadi, itu berarti masukinnya lewat yang bisa. Gimana dok? Ada obat yang bisa diberikan oleh orang tua di rumah lewat dubur. Oh, berarti memang masuknya lewat dubur anak gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, berarti bukan lewat oral gitu ya. Oke. Ini bisa didapatkan sama dokternya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Kalau tadi mitos seputar kopi, yang kedua adalah bayi nyusu terus, itu tandanya ASI ibu tidak cukup untuk intake si bayi. Itu betul atau nggak sih dok? Mitos atau fakta tuh dok? Itu mitos.
Jadi yang fakta itu atau yang benar adalah pada prinsipnya ASI seorang ibu akan semakin banyak produksinya bila semakin sering diberikan. Jadi sederhananya kalau misalnya nih ibu itu pada saat menyusui mengeluarkan baik air ASI atau susu ASI itu kira-kira 100 cc, maka tubuh ibu itu akan memproduksi minimal 100 cc lagi. Jadi makin diberikan atau makin dikeluarkan, maka makin banyak pula produksinya. Jadi kalau makin sedikit yang dikeluarkan atau yang diberikan, ya tentu akan semakin sedikit produksi ASI di tubuh ibu tersebut. Jadi prinsipnya makin diberikan makin banyak, makin jarang diberikan makin kurang. Begitu Mas Raden. Oke. Nah, kalau ada yang bilang begini kok, kan pasti banyak juga dokter Baginda juga pasti banyak sering denger ya. Dok, kok produksi ASIku sedikit ya gitu. Itu kan sering denger ya dok ya, ketika ibu menyusui juga produksi ASI itu karena memang mengeluarkannya sedikit atau karena case by case ada satu masalah tertentu dok? Ya, jadi sebetulnya untuk masalah produksi ASI itu banyak atau sedikit, sebetulnya memang ada beberapa faktor sih Mas Raden. Jadi bukan hanya masalah sebatas ibu itu karena jarang memberikan ASI jadi produksinya kurang sih, enggak. Memang ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Faktor hormonal ibu, faktor psikologisnya, dan masih ada beberapa faktor yang kadang-kadang kita sulit untuk mengantisipasi. Makanya di pasaran banyak juga tersedia suplemen-suplemen pelancar ASI untuk membantu para ibu supaya produksi ASI-nya bisa bertambah. Termasuk yang mungkin ada masalah dengan puting susu ibunya sehingga harus lewat pakai pumping gitu. Tapi intinya ada beberapa faktor yang bisa memang mempengaruhi produksi dari ASI seorang ibu. Jadi memang bukan tunggal hanya masalah sering atau tidak memberikannya gitu. Oke ya. Jadi jawabannya adalah mitos ya, ketika si bayi pingin nyusu terus tandanya ASI dari ibu tuh kurang, bukan ya? Karena tadi sesuai dengan kata dokter Baginda ya, ini sesuai dengan konsep amal atau sedekah ya, the more you give the more you get gitu ya. Jadi lebih banyak kita memberikan ASI maka sebanyak itu pula kita akan diberikan lagi ASInya gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Pakai bantal isi beras biar kepala si bayi nggak peyang. Nah ini dok, kan mungkin karena kepikirannya kan ini tengkoraknya masih belum kuat banget gitu ya. Jadi kalau pakai bantal beraneka macam isinya itu takutnya bikin peyang. Kalau beras kan mungkin dia bisa mengikuti kontur tulangnya. Itu gimana dok? Itu mitos atau fakta tuh? Ya itu mitos Mas Raden. Tadi malah Mas Raden sudah menjawab sedikit bahwa memang pada prinsipnya bayi itu apalagi masih yang kurang dari 2 tahun, memang kontur tulang kepala atau tulang tengkorak itu belum terfiksir, memang belum menyatu dengan baik karena memang itu masih masa proses pertumbuhan otak. Jadi memang belum bisa terfiksir, belum bisa menyatu dengan yang seharusnya, makanya ada kemungkinan bentuk kepala bayi itu masih istilah orang mencolok sana mencolok sini. Nah, jadi memang tidak perlu khawatir, tidak perlu diapa-apain, mau pakai bantal yang mana saja sebetulnya tidak ada masalah, karena toh itu nanti akan bentuk kontur kepala itu akan membaik dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia si bayi tersebut. Jadi tidak harus pakai bantal beras, bantal bayi yang dijual di pasar itu sudah cukup baik lah, boleh dipakai. Sudah cukup baik ya para bunda ya, jadi pakai bantal biasa, berasnya buat masak gitu ya.
Oke dok, kita lanjut dok. Kalau pakai beras malah nanti orang tuanya ada yang bilang, ini beras merah lebih bagus loh daripada beras putih. Nanti habis beras merah katanya organik nih lebih bagus, jadi malah berantem ya masalah organik beras. lebih sehat lagi bahannya ya. Oke. Nanti bilang lagi yang dari Cianjur yang paling bagus. Aduh udah, nanti nggak selesai-selesai debatnya ya. Oke dok, kita lanjut. Selanjutnya, bedong bayi supaya kakinya lurus. Nah ada nggak sih, maksudnya bedong itu korelasinya dengan lurus atau tidaknya kaki bayi, atau ada manfaat lain dari bedong, atau gimana tuh dok tentang bedong? Ya, kalau bedong itu untuk urusan kaki bayi bisa mencegah supaya jangan bengkok itu juga mitos, karena memang itu karena sudah kebiasaan dari turun-temurun kali ya. Jadi kalau rasanya bayi itu tidak dibedong itu kurang afdol. Tapi yang faktanya itu justru kalau dari sisi ilmu kesehatan anak, yang disarankan bayi sekarang itu tidak dibedong. Jadi kita memberikan keleluasaan supaya kakinya bisa bergerak lebih bebas sehingga motorik kasarnya pun lebih baik perkembangannya. Jadi justru yang kita sarankan sekarang, bayi-bayi tersebut ya tidak perlu dibedong. Nah memang kadang-kadang tujuan dibedong itu supaya bayinya lebih hangat, lebih tidak kedinginan. Nah itu solusinya ya berarti kita memilihkan pakaian yang tertutup, celana panjang, pakai kaos kaki, bajunya juga lengan panjang, pakai kaos tangan, bila perlu ditambah dengan topi. Tapi intinya untuk mencegah supaya bayi itu tidak kedinginan, ya carikan pakaian atau kita pilihkan pakaian yang memang menutupi sampai kaki tangannya, tapi tidak menggunakan bedong lagi, gitu. Jadi bedong itu dikhawatirkan bisa menghambat motorik kasar atau pergerakan kaki dari si bayi. Oke. Justru malah akan menghambat motorik kasar ya, pergerakan si kaki bayi gitu ya. Jadi kalau ingin hangat gitu ya, tidak kedinginan, ya pakai baju yang mungkin agak tebal dikit gitu ya, tertutup. Oke, kita lanjut yang terakhir nih dok. Ini juga hubungannya dengan fisik nih, biar mirip sama Sahrukan katanya ya, biar hidungnya mancung, itu dicubit-cubit gitu ya, pangkal tulang hidungnya supaya mancung gitu. Itu ada efeknya juga nggak sih dok sebenarnya, atau nggak ada efeknya sama kayak kepala tadi yang mirip pakai bantal beras gitu? Gimana tuh dok tentang mencubit hidung bayi supaya mancung? Ya kalau itu memang mitos Mas Raden. Jadi belum ada bukti klinis bahwa kita sering mencubit-cubit hidung jadi akan mancung. Jadi ya para orang tua, para ayah bunda harus menerima takdir ya. Kalau bayinya memang hidungnya minimalis, mancung seperti yang didoakan, ya tetap itu pasti ada hal baiknya lah ya, harus diyakini itu. Ya meskipun hidungnya minimalis tapi didoakan rezekinya maksimal gitu ya dok ya. Amin ya, gitu ya, sehat. Malah bagus. Yang penting sehat gitu ya, jadi jangan dicubit-cubit takutnya nanti bayinya malah engap gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Baginda sudah terjawab mitos fakta seputar bayi. Nanti kita akan bahas tentang cara tepat merawat bayi prematur di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, cara tepat merawat bayi prematur. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan ya. Kita kembali bersama dengan Dokter Baginda SPA MSc Med, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dokter Baginda, kita lanjut lagi ya dok ya. Kita ngomongin tentang cara tepat merawat bayi prematur. Bisa dijelaskan nggak sih dok, maksudnya bayi prematur ini kelahiran di minggu keberapa biasanya, dan kalau normal ini biasanya di minggu keberapa gitu? Bayi prematur itu memang kalau di medis kita menghitung berdasarkan minggu ya Mas Raden, jadi bukan berdasarkan bulan. Jadi kita kategorikan prematur itu bila umur kehamilannya kurang dari 37 minggu.
kurang dari 37 minggu. Sedangkan yang kita sebut bayi normal itu umur kehamilan 37 sampai 42 minggu. Nah, itu yang kita kategorikan bayi lahir normal gitu. Kalau prematur berarti kurang dari 37 minggu, kalau normal 37 sampai 42. Oke. Padahal sebenarnya nggak begitu jauh ya, dari 37 ke 42 itu cuma 5 minggu aja, 1 bulan 1 minggu gitu ya. Tapi itu udah masuk kategori prematur, harus ya ada beberapa catatan gitu ya, Dok ya. Nah, kalau untuk penyebabnya, Dok, apa sih yang akhirnya maksudnya yang menjadi faktor dominan kenapa seorang ibu hamil ini bisa mengalami proses persalinan yang prematur gitu? Ya, untuk penyebab dari kenapa ada bayi yang lahir prematur, sebetulnya ada cukup banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, yang paling sering saya sebutkan beberapa saja yang paling sering. Pertama adalah yang namanya preeklamsi atau eklamsia. Jadi kondisi di mana seorang ibu mengalami hipertensi atau darah tinggi yang dipicu karena kondisi hamilnya. Nah, karena pada saat umur kehamilannya makin bertambah, maka seringkali tekanan darah ini pun ikut meningkat. Sehingga pada saat kondisi tertentu, karena mempertimbangkan tekanan darah ibu yang mungkin tidak terkendali lagi dan dikhawatirkan terjadi komplikasi, maka biasanya dokter kandungan mengakhiri proses kehamilan ibu tersebut. Sehingga bayi tersebut biasanya memang belum cukup bulan, sudah harus dilahirkan demi menjaga keselamatan ibunya. Nah, itu yang paling sering. Yang kedua, biasanya kalau ketuban ibu karena satu dan lain hal pecah duluan. Nah, itu mungkin karena kelelahan, aktivitas, tidak sengaja jatuh, sehingga menyebabkan ketuban itu sudah pecah. Akhirnya mau tidak mau proses persalinan itu harus dijalankan, harus diterminasi istilahnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kalau placenta previa. Placenta previa itu letak ari-ari itu ada di bawah. Yang normalnya biasanya di atas, dia ada di bawah, jadi bisa menutupi sebahagian atau keseluruhan dari jalan lahir ibu. Sehingga pada saat bayi makin berkembang, kepalanya menekan ke bawah, akhirnya memudahkan terjadi perdarahan dari ari-ari yang letaknya di bawah itu. Nah, bila sudah mulai terjadi seperti itu, kehamilan itu pun akhirnya akan diakhiri. Nah, berikutnya lagi, memang dari kondisi ibu yang lemah. Nah, dari beberapa jurnal, salah satu yang menjadi pemicu tiba-tiba bayi itu harus lahir prematur, kondisi ibu yang anemia atau kurang darah. Nah, makanya saya kira hampir tidak ada lagi ibu hamil yang tidak diberikan tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya kondisi anemia pada ibu tersebut. Nah, mungkin satu lagi yang cukup sering juga adalah bayi kembar, Mas Raden. Ya, jadi karena ya namanya juga sebetulnya rahim itu kan seyogyanya untuk satu bayi diisi oleh 2 bayi, sehingga kan volumenya, kapasitas daya tampungnya kan terbatas. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya akhirnya sudah muncul kontraksi karena volume di rahimnya memang sudah bertambah karena diisi oleh 2 bayi. Jadi itu sebetulnya beberapa yang paling sering menyebabkan terjadinya persalinan bayi prematur di negara kita.
Itu baru kembar 2 ya dok ya, gimana kabarnya kalau yang sampai kembar 3, 4, sampai 5 gitu ya. Waduh. Ya biasanya akan makin kecil lagi sudah harus dilahirkan. Nah itu dia ya, karena over baggage ya kalau di pesawat itu ya. Udah loadingnya udah kebanyakan gitu ya. Nah kalau hamil di usia dini itu bisa masuk kategori rentan mengalami kelahiran prematur nggak sih dok? Ya, memang biasanya hamil di usia dini itu salah satu faktor resiko juga Mas Raden, karena ya bagaimanapun seorang ibu yang hendak hamil memang sebaiknya yang paling baik itu punya persiapan yang juga baik. Jadi kalau yang ibu-ibu yang usianya masih terlalu dini, ya bahasa sederhananya biasanya kondisi rahimnya juga masih terlalu muda, masih belum kuat, dan biasanya kondisi yang termasuk anemia itu juga lebih sering terjadi pada ibu-ibu yang masih berusia muda sudah hamil, sehingga pada saat yang masih ibu-ibu muda ini sudah hamil, yang bahasa awam di masyarakat itu ya memang kandungannya jadi kurang kuat gitu loh, sehingga bayi itu akhirnya mudah lahir prematur, seperti itu. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri kasus kelahiran prematur ini bisa dibilang lumayan tinggi atau nggak sih dok prevalensinya? Oh, memang kalau di Indonesia angka persalinan prematur itu masih tinggi Mas Raden. Bahkan kita itu masih menempati urutan kelima tertinggi di dunia. Di dunia. Ini kalau di catatan itu ada sekitar 600 sampai 700 ribu persalinan bayi prematur per tahun di negara kita. Itu angka yang tinggi sekali. Nah, kenapa tinggi? Karena faktor-faktor yang kita cerita tadi memang masih banyak terjadi di negara kita. Ibu yang anemia, ibu yang hamil terlalu muda, yang eklamsia, yang yang plasentanya letak di bawah atau plasenta previa itu, ya faktor-faktor risiko itu masih banyak. Jadi memang angka kelahiran bayi prematur di negara kita ini masih sangat tinggi. Nah, sedangkan yang menjadi masalah itu sebetulnya belum banyak di negara kita ini rumah sakit yang punya fasilitas pelayanan untuk perawatan bayi-bayi prematur yang sekarang banyak sudah tahu istilah NICU. NICU itu kepanjangan dari Neonatal Intensive Care Unit, atau bahasa gampangnya ICU atau perawatan intensif khusus bayi. Makanya untuk masalah bayi prematur ini memang masih menjadi PR sih di negara kita, karena angkanya tinggi dan fasilitasnya masih terbatas, apalagi di daerah-daerah yang makin perifer gitu. Oke ya, jadi memang selama ini mungkin fasilitasnya banyak ICU yang untuk orang dewasa, sementara untuk bayi masih sangat kurang. Sementara kalau dikaitkan dengan jumlahnya, prevalensinya 600 sampai 700 ribu kasus per tahun, kelima terbesar di dunia. Ini harus menjadi perhatian ya pihak pemerintah dan teman-teman semuanya, supaya ya fasilitasnya mungkin bisa ditambah sehingga bisa tertangani dengan baik gitu ya dok ya, bayi-bayi prematur ini ya. Oke dok, kita harus break terlebih dahulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini yang menarik adalah kalau prematur ini sebenarnya bisa lahiran normal atau harus sesar gitu. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini cara tepat merawat bayi prematur. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Baginda SPA MSc Med, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi mau sempat tanya nih,
kalau untuk prematur ini sebenarnya dengan beberapa kondisi tadi ya, preeklamsia, terus ketubuhannya pecah dan lain sebagainya, ini kalau harus melahirkan dengan kondisi prematur, sebenarnya ini bisa normal atau nggak bisa nih, ini harus sesar karena kondisinya udah nggak memungkinkan, gimana tuh dok? Ya, untuk proses persalinannya bisa dua-duanya, Mas Raden. Jadi bisa yang secara spontan atau secara normal, atau bisa juga secara sesar. Walaupun memang di lapangan sebagian besar bayi-bayi yang lahir dengan prematur karena terkait dengan faktor-faktor risiko yang tadi kita sudah ceritakan itu, memang sebagian akan lahir dengan proses sesar. Oke, tapi kalau untuk yang normal, maksudnya ini kan intinya dua-duanya bisa. Bisa ya, oke. Tapi kalau untuk yang normal dok, maksudnya kan kalau lahiran normal kan orang ada muncul kontraksi-kontraksi gitu ya, udah mulai kerasa gitu. Tapi kalau prematur kan mungkin karena sifatnya dadak gitu ya, gitu ya. Itu muncul kontraksi atau untuk normal dia apa ya dirangsang kontraksinya gitu atau gimana tuh dok? Oh, justru kalau biasanya yang lahir prematur, proses persalinannya sebagian besar itu tidak ada yang dirangsang, malah dia bisa berjalan cukup cepat di luar yang diperkirakan. Jadi memang malah biasanya justru persalinan prematur ini kan justru agak ditahan-tahan, Mas Raden, ditunda-tunda, kalau bisa jangan prematur gitu. Iya. Malah biasanya sudah langsung kebablasan. Gitu. Jadi kalaupun diputuskan dengan sesar itu memang karena faktor pertimbangan ibunya biasanya. Oke. Jadi tapi intinya bisa normal dan bisa sesar. Oke, jadi kalau sesar itu lebih ke ibunya sebenarnya, kondisi ibunya bukan ke bayinya gitu ya. Nah, kalau pasca persalinan dok, itu kan sering kita lihat ya kalau di video-video gitu, di gambar-gambar itu bayi prematur setelah dilahirkan pasti akan langsung masuk inkubator tuh. Nah, maksudnya inkubator itu fungsinya untuk apa? Apakah menggantikan seperti layaknya rahim si ibu atau bagaimana dok itu manfaatnya? Ya, jadi memang sebenarnya semua bayi yang lahir secara prematur, seyogyanya dia mendapatkan perawatan atau penanganan yang memang khusus. Jadi sebetulnya semua bayi lahir itu akan dirawat secara khusus, bahkan di ruang intensif yang khusus. Nah, salah satu memang hal yang sangat penting adalah menjaga supaya bayi prematur ini jangan sampai kedinginan. Nah, itu sesuatu yang justru yang kedinginan ini itu sangat beresiko terhadap keselamatan bayi tersebut. Jadi kondisi bayi yang kedinginan atau yang mengalami hipotermi itu bisa menyebabkan kondisi bayi tiba-tiba ngedrop, metabolismenya turun dan bisa berakibat fatal. Makanya di dalam perawatan bayi itu kita akan selalu menjaga agar kondisi bayi itu dalam keadaan hangat. Makanya dirawat di dalam inkubator. Bahkan bayi-bayi yang sudah misalnya kita nyatakan stabil atau cukup sehat sehingga sudah mungkin bisa diizinkan pulang pun, kita akan selalu mengingatkan untuk orang tua menjaga supaya kondisi atau lingkungan di mana bayi itu ada di rumah memang harus selalu hangat. Bahkan sebelum dia pulang dari rumah sakit, kita sudah mengingatkan orang tua menyiapkan suatu ruangan yang hangat. Misalnya di ruangan yang akan ditempatkan bayi tersebut ada lampu-lampu tambahan untuk menjaga supaya jangan sampai kedinginan. Jadi intinya bayi prematur ini lebih aman sedikit kepanasan malah ketimbang kedinginan. Makanya peran inkubator itu menjaga suhu lingkungan bayi itu tetap hangat dan stabil gitu. Oke. Ya. Jadi jangan sampai karena
kasihan sama anaknya, ingin yang terbaik, malah justru dimasukin di ruangan ber-AC ya, karena pikirannya itu kan kadang-kadang kan orang tua begitu dok, malah berisiko ya dok ya. Oke, harus hangat gitu ya, seperti di inkubator atau di rahim ibu yang kondisinya itu hangat. Kondisi selalu hangat. Hangat ya. Jadi kalau memang ada AC terpasang di kamar ya di off-in dulu ya gitu ya, supaya tetap hangat gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Aku bacakan ya dok ya, ini dari Ibu Susi ya. Dok, awal bulan ini saya lahiran prematur. Berat bayinya kali ya 2,2 kilogram. Sempat dirawat 10 hari di NICU gitu ya. Sekarang 8 hari di rumah, anak saya jarang nangis. Kalau nangis pun sebentar dan nggak lepas suaranya. Apa itu normal? Apa yang harus saya lakukan ya dok ya? Terima kasih. Oke, gimana ya dok? Prematur 2,2, 10 hari di NICU, 8 hari di rumah tapi jarang nangis. Nangis sebentar nggak lepas. Itu normal apa enggak? Ini gimana ya dok? Ya, sebetulnya kalau sudah dia dengan berat 2,2 kilo sudah menjalani pengobatan di NICU dan sudah dinyatakan pulang, mestinya kondisi bayi tersebut sudah mendekati bayi-bayi pola-pola yang normal. Kalau untuk masalah menangis, mestinya nangisnya itu ya cukup kuat lah, cukup sering. Jadi yang disarankan untuk ibu ini ya coba bayinya dirangsang-rangsang dulu supaya menstimulasi supaya mau menangis. Jadi cara merangsang supaya mau menangis itu telapak kaki bayi itu disentil yang cukup kuat supaya itu bisa akan merangsang bayi itu menangis. Jadi disentil di telapak kaki yang belakang ini, sentil yang kuat gitu. Nah, nanti kita lihat reaksinya. Kalau ternyata bayi tersebut nangis dan cukup kuat, ya berarti kita anggap masih cukup baik. Tapi kalau sudah dengan stimulasi, sudah dirangsang seperti tadi dan ternyata nangisnya belum kuat, belum kencang, nah itu apalagi misalnya ditambah satu lagi minum susunya juga kurang optimal. Nah, ibu boleh mempertimbangkan untuk diperiksakan kembali ke dokter anak supaya dicek and recheck ada atau tidak masalah terkait dengan masalah jarang nangisnya tadi. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Susi ya, dan semoga sang buah hatinya ini tetap sehat selalu. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung konsultasi ke dokter gitu ya. Terima kasih. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, ini ada anggapan, ini sering kita dengar lah ya. Bayi prematur atau bayi yang dilahirkan secara prematur ini berisiko besar mengalami gangguan kesehatan ke depannya. Nah, kalau menurut dokter gimana tuh dok? Ya, memang bayi yang lahir prematur, dia sudah istilahnya lahir dengan lebih banyak resiko dibandingkan dengan bayi yang lahir normal atau bayi yang cukup bulan gitu ya. Jadi gangguan kesehatan ini sudah pasti mulai terjadi sejak bayi ini lahir. Sehingga memang para orang tua yang mempunyai bayi prematur itu harus lebih ekstra di dalam pemantauan perkembangan bayinya. Tentu bayi yang dipantau dan dirawat dengan baik tentu akan bisa tetap sehat-sehat juga, Mas Raden. Jadi tidak selalu karena dia bayi ini lahirnya prematur, otomatis pasti kedepannya apalagi sampai besar-besarnya sakit terus. Tidak, kalau dia bisa kita rawat dengan baik, kemudian kita kejar pertumbuhan perkembangannya supaya cepat atau setara dengan yang lahir normal, ya mudah-mudahan kedepannya juga akan aman-aman saja. Jadi kita memang sudah harus lebih aware terhadap bayi prematur ini ya sejak dini. Jadi terutama nanti setelah dia kondisinya stabil atau sehat, pemberian nutrisi itu juga harus sangat baik dan maksimal
supaya pertumbuhannya itu terkejar. Okay. Jadi di pertumbuhan anak-anak itu ada yang baik itu ada dua, pertumbuhan normal sama catch up. Catch up itu misalnya kalau dalam 1 bulan kita targetkan kenaikan berat badan 9 ons, tercapai 9 ons ya itu normal berarti ya. Tapi kalau bisa tercapai 11 atau 12 ons, nah itu yang kita sebut catch up tadi. Pertumbuhan yang lompat sedikit lah. Jadi bayi-bayi prematur ini memang kita harus berupaya supaya dia ada periode-periode pertumbuhannya itu ada yang catch up itu supaya bisa mengejar ketertinggalan seperti kondisi normalnya. Gitu Mas Raden. Oke, jadi ada extra effort ya bagi para orang. Kalau juga kita sudah kelola dengan baik, kedepannya insya Allah juga akan baik. Oke ya, itu harapannya insya Allah terus sehat gitu ya, dan harapannya tidak melulu karena gara prematur terus nanti kedepannya bermasalah terus, tergantung gimana perlakuan si orang tua kepada bayinya gitu ya, supaya bisa catch up juga dengan teman-teman yang lainnya yang kelahiran normal gitu ya. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya di segmen terakhir ya Dok ya. Oke, pemirsa 0212903244 atau di Instagram kami di @daefamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih bersama dengan Dr. Baginda SPA MSI Med, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, sebelum kita lanjut ngomongin chip lagi ya, mau ngomong tips cegah jadi chip ya. Tips cegah kelahiran prematur, mau bahas terakhir dulu Dok, kamu punya pertanyaan. Perlakuan untuk si bayi prematur ini sendiri bisa disamakan nggak sih Dok? Maksudnya dengan bayi-bayi yang lahiran normal, semisal ya, mulai dari boleh nggak dimandiin, terus kemudian vaksinasinya kan kalau lahiran normal ya bayi harus divaksinasi ini segala macam, terus kemudian ASI eksklusif segala macam, itu perlakuannya gimana Dok? Ya, pada prinsipnya kalau kita merawat bayi prematur hampir sama Mas Raden dengan bayi yang lahir normal. Hanya ada sedikit-sedikit kekhususan. Misalnya kalau yang terkait dengan imunisasi itu hanya dengan batasan berat badan. Jadi kalau bayi prematur ini sudah mencapai berat badan 2.500 gram atau 2,5 kilo, maka bayi ini sudah bisa diberikan imunisasi seperti layaknya bayi yang lahir normal. Kemudian yang terkait dengan pemberian susu. Jadi kalau sebetulnya ibu sang bayi prematur ini produksi ASI-nya lancar, tidak ada masalah, ya otomatis tidak ada masalah dengan masalah pemberian susu. Cuman karena satu dan lain hal ASI ibu ini tidak bisa maksimal, tidak mencukupi dari kebutuhan sang bayi ini. Nah, pemberian susu formulanya memang yang khusus untuk bayi prematur. Jadi bukan yang seperti bayi normal, dan itu sudah banyak juga ada di pasaran. Tapi intinya kalau memang karena satu dan lain pertimbangan, misalnya nih setelah melahirkan bayi ini sang ibu masih mendapatkan perawatan yang juga ada di ruang intensif gitu. Sehingga belum memungkinkan memberikan ASI ke bayinya, atau misalnya ibu tersebut mendapatkan pengobatan obat-obat yang khusus dan juga kandungan yang bisa mempengaruhi kondisi ASI-nya sehingga ASI ini belum bisa diberikan, maka bayi ini akan mendapatkan untuk sementara waktu pemberian susu formula yang khusus untuk bayi prematur. Sedangkan yang lain-lainnya itu kurang lebih hampir sama dengan bayi normal pada umumnya. Oke ya. Jadi memang hampir sama, nanti sesuaikan aja dengan mungkin berat badan dan lain sebagainya dari kondisi si bayi ini sendiri ya. Gitu, tetap harus konsultasi ke dokter juga. Oke Dok, kita akan bahas beberapa tips ya, semoga cukup nih waktunya supaya untuk meminimalkan terjadinya kelahiran prematur ya. Lakukan perawatan prenatal secara teratur. Nah, maksudnya ada nggak sih Dok? Kan kalau perawatan atau periksa dokter mungkin ibu hamil pasti akan periksa ya, mostly seperti itu. Tapi ada nggak sih maksudnya tanda-tanda ketika lakukan pemeriksaan ini bahwa ini akan terjadi
kayaknya ada risiko terjadi prematur deh gitu ketika melakukan pemeriksaan, Dok. Ya, jadi memang salah satu cara untuk mencegah bayi lahir prematur ini ya seperti yang tadi kita sudah cerita dari persiapan. Tadi kan Mas Raden sempat bilang tuh, ya namanya ibu-ibu hamil itu periksa ke dokter itu kan sudah biasa. Itu ternyata nggak begitu, Mas Raden. Ternyata di Indonesia ini masih banyak ibu-ibu yang hamil dan tidak memeriksakan kehamilannya secara rutin. Oh gitu, oke. Iya, jadi kita jangan tidak boleh salah kaprah karena kondisi di lapangan seperti itu. Nah, malah ada yang cukup unik, ada beberapa ibu hamil yang konon bahkan baru menyadari dia hamil itu setelah kehamilan yang agak lama, usia 3 bulan, 4 bulan baru menyadari bahwa dia sedang hamil. Jadi otomatis banyak yang lolos dari persiapan dari pranatal tadi. Nah, jadi kan kita harapkan minimal selama ibu itu hamil dari awal sampai nanti lahiran dia harus minimal 4 kali ketemu dengan dokter spesialis kandungan gitu ya, supaya mendapatkan pemeriksaan yang lebih lengkap, supaya bisa di USG dengan lebih detail. Tapi kenyataannya juga ada di masyarakat yang baru ketemu dokter kandungannya ya setelah mau siap melahirkan. Jadi memang banyak yang kelolosan karena terutama sih sebetulnya di ibu-ibu yang tinggal di yang perifer itu yang masih belum disiplin memeriksakan kandungannya secara baik. Itu sih sebetulnya yang terjadi. Oke ya. Nah itu ya pemirsa ya, sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas, tapi semoga ini mewakili ya bagi para ibu hamil. Pokoknya periksa ya, kalau tadi saya salah ngomong ya Dok ya, ternyata bukan hal yang umum ya, mostly terjadi bahwa ibu hamil pasti bakal periksa. Banyak ibu hamil yang tidak rutin atau tidak rajin memeriksakan kandungannya. Ya, jangan sampai tiba-tiba besok mau lahiran baru tahu kalau lagi hamil ya. Bahaya juga, kayaknya pernah tuh Dok, kayaknya aku juga baca kasus seperti itu, nggak tahu tiba-tiba hamil aja, nggak tahu kalau dia nggak tahu kalau dia hamil ternyata lahiran gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Bagida sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga semua yang lagi hamil sehat terus dan bayinya sehat juga gitu ya. Terima kasih Dok. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi. Terima kasih pemirsa. Terima kasih kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Bagida. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Semangat Senin.